Inni wajjahtu dan wajjahtu. Dua-duanya ada. Yang wajjahtu tanpa inni di hadis Muslim nomor hadis 1848. Hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pakai inni ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tapi saya mau bacakan hadisnya. Yang tidak pakai inni berikut bunyi hadisnya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya hadis. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftah dengan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya hadis. Sedangkan yang pakai ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya hadis. Sepanjang penelitian kami dari hadis-hadis yang ada dari sahih sampai dengan palsu, maaf, kalimat inni wajjahtu itu hanya disebutkan dalam dua hal. Satu, bagi yang selesai lontar jumrah menghadap ke kiblat. Yang kedua, bagi yang selesai menyembelih hewan kurban. Adapun dalam sholat yang kami temukan kalimat wajah itu tidak menggunakan ini, tapi langsung wajah tu. Ustadz, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu menggunakan ini, karena sekali lagi kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalaulah kalimat ini bisa digunakan, maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekannya. Kalimat ini dihadirkan karena kalimat Nabi Ibrahim pernah mengucapkan itu di Quran surah ke-6 ayat 76 sampai 80. Ketika beliau melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang tidak menemukan Allah, maka beliau katakan inni wajjahtu. Tapi itu bukan dalam konteks sholat, dalam pencarian kepada Allah. Jelas ya? Maka kalau Anda tanya mana yang paling kuat, saya pribadi berpendapat yang paling kuat yang tidak menggunakan ini. Saya pernah survei mencari kenapa ini pakai ini. Saya cari sampai saya mencari ke kitab-kitabnya teman-teman yang di NU. Saya sampai ke Jawa, Pak. Ya, saya senang menelusuri sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu tertulis, saya cari kalau masih bisa ditemukan. Saya lihat ada nasab, saya sampai pergi ke Aceh, ketemu ahli nasab. Saya cross check yang saya hafal ini, apakah ini benar? Beliau katakan, oh ini tidak tepat, yang benar yang ini, yang ini, yang ini. Sampai kita cross check lagi. Dikatakan ada bekas misalnya Wali Songo, saya cari. Oh di bukunya ada begini, kita temukan. Sampai jalan saya, Pak. Sampai ke Tuban, sampai ke Lasem, naik ke Pasujudan Sunan Bonang, sampai kita hitung berapa anak tangganya. Puncaknya namanya Pak Abdul Wahid, kuburannya ada di sini, kita temukan itu. Yang pertama kali menyebarkan Islam, ya sampai ke daerah Sumatera, sampai kemudian datang ke Jawa. Ada yang dari Mesir namanya Syekh Ahmad Jumadil Kubra, punya dua anak, ya anak pertamanya namanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq turun kemudian ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasimin Asy'ari, itu nyambung ke Maulana Ishaq, dua-duanya. Ya, yang satu lagi Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati. Di mana Ahmad Jumadil Kubra sekarang? Meninggal dunia. Makamnya di mana? Daerah Semarang ke arah Demak. Sampai masjidnya saya ikutin, Pak. Jadi kalau Anda mau ke Demak, ini di Semarang, ini arah Demak, ini ada flyover di sini. Di sini ada masjid warna hijau. Kubahnya warna emas. Di sampingnya ada gerai ATM, ada 3. CMB Niaga, ada Mandiri, ada BNI satu lagi. Di sini Anda lurus, sebelah sini itu makamnya. Ikutin betul. Saya cari kitab sampai ke toko buku di Lasem, saya dapatkan kitab teman-teman tuh yang tradisional. Saya temukan di bukunya tidak disebutkan inni wajahtu. Di kitab lengkapnya disebutkan wajahtu. Saya telusuri. Wallahu a'lam, tak kenapa sampai ke daerah-daerah tiba-tiba kemudian menjadi tambahan ini, ya. Jadi itu yang kami temukan. Wallahu taala a'lam bissawab.